Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kali ini saya akan membawakan alur cerita komik terbaru, judulnya Growth Hero, ya, Growth Hero Type, manhwa yang menceritakan tentang seorang siswa terlemah malahan cosplay menjadi Saitama. Waduh, seperti apa kisah ceritanya? Kita langsung aja lah dicapcus. Ini adalah Valkyria School, sekolah para manusia super yang mendapatkan kekuatan super melalui artefak. Dan saat ini kepala sekolah Valkyria School sedang mengumumkan kalau proses kebangkitan siswa kelas pertama yang baru mendapatkan artefak dipersilahkan untuk memulai training. Saatnya menunjukkan kekuatan kepada dunia. Dan inilah siswa-siswa Valkyria School yang berlari menuju lokasi para monster. Mereka mau mencari monster lemah untuk dijadikan poin XP. Acara pembangkitan itu disiarkan secara langsung oleh sang kepala sekolah. Acara itu disiarkan untuk memberitahu masyarakat umum kalau pahlawan akan lahir setiap tahunnya dari sekolah Valkyria School, sekolah khusus pembentukan pahlawan dunia. Kepala sekolah memberitahu kalau setiap siswa memiliki kekuatannya masing-masing. Mereka memiliki kekuatan sesuai dengan artefak yang mereka dapatkan. Dan ini dia, sudah muncul 3 goblin. Siswa yang mendapatkan Battle Fist langsung menghancurkan goblin itu dengan tinju supernya. Ada juga siswa cewek yang menyerang goblin dengan artefak pedang suci yang mengeluarkan skill slash. Ada lagi seorang siswi yang mendapatkan tombak besar. Ia melompat dan bersiap untuk menyerang goblin. Dan hasilnya, goblinnya langsung jadi bubur. Wah, si cewek tombak ganas banget powernya. Orang-orang yang menonton kandidat pahlawan itu jadi senang. Kehidupan dunia akan aman kembali. Semua berkat sekolah Valkyria yang melahirkan kualitas pahlawan super yang hebat. Mereka begitu senang dengan para kandidat tahun ini. Terutama kepada 2 siswi ini, mereka berdua sangat menonjol. Kemampuan mereka sudah seperti pahlawan tingkat atas. Hebat banget kekuatannya. Tapi ketika ada siswa hebat, ada juga siswa yang lemah. Dan inilah siswa paling lemah. Ia sedang berlari menuju goblin yang mau ia kalahkan. Siswa lemah ini hanya menggunakan artefak baju ketat. Artefak yang tidak memberinya kekuatan apapun. Hanya memberikan peningkatan pertahanan, tapi itu juga nggak guna karena peningkatannya sedikit sekali. Dan sekarang ia berteriak dengan semangat untuk mengalahkan goblin, tapi ia malah dihajar oleh goblin. Goblin dengan palu gadanya menghajar si siswa tanpa ampun. Si siswa kesakitan dan ia tidak mau menyerah. Ia melihat ada batang kayu yang bisa ia gunakan. Batang kayu pun diambil, akan tetapi siswa tersebut malah kesetrum. Baju ketatnya mengeluarkan listrik kejut yang menyerang penggunanya. Ternyata artefak bajunya melarang dirinya menggunakan senjata. Soalnya bajunya masih level pemula, di level ini pengguna baju ketat dilarang menggunakan senjata. Jika memaksa, maka akan ada gelombang kejut listrik yang menghukum pengguna. Waduh gaswat, kalau begitu bagaimana cara mengalahkan si goblin? Pakai senjata tidak boleh, lah terus goblinnya diapain? Ya, karena tidak bisa diapa-apain, jadinya siswa tersebut dihajar habis-habisan sama si goblin. Ia dihantam palu gada dalam jumlah banyak. Kasihan amat nih bocah. Dan akhirnya, gak kuat lagi. Si bocah dengan artefak pakaian ketat langsung tepar. Ia merasa kalah dengan goblin, monster paling lemah di portal dimensi. Tapi siswa tersebut tidak mau kalah. Ia harus menang dan mendapatkan poin XP. Dan akhirnya, ia pun menanggalkan pakaiannya. Ia tidak menggunakan artefak pakaian ketat.
dan ia tidak menggunakan pakaian sehelai pun alias kelontangan. Buset, nggak pakai baju. Dengan keadaannya yang kelontangan, ia pun berhasil mengalahkan goblin dengan menyerang goblin tersebut menggunakan kayu yang ia gunakan sebagai senjata. Wah, kocak banget, para penonton langsung ketawa ngakak. Mana ada pahlawan kelontangan kayak gitu? Saking putus asanya sampai menanggalkan pakaiannya. Ini tontonan dewasa, bukan tontonan anak-anak. Bener-bener kocak nih bocah. Dan ini dia si siswa kelontangan terlemah yang menjadi tokoh utama di cerita ini. Namanya Asahi Hinata, seorang siswa Valkyria School kelas 1 dengan rank E, rank paling rendah di Valkyria School. Kemudian kita penjelasan dulu. 10 tahun yang lalu ada portal dimensi muncul. Dan portal itu menghubungkan dunia monster dengan dunia manusia. Saat itu dunia kewalahan, dunia hancur lebur dihancurkan oleh banyak monster. Dan saat itu, Asahi Hinata masih berusia 5 tahun. Ia menyaksikan kengerian itu di depan matanya. Semua hancur, dan manusia, mereka sedang berjuang untuk hidup. Asahi kecil syok berat, ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan ternyata, ada naga besar yang menyerang. Naga itu menuju Asahi, dan si naga bersiap untuk menyemburkan semburan mulut api. Serangan semburan api diluncurkan, Asahi mulai kepanasan, ia sudah pasrah bakal hangus terkena semburan api. Akan tetapi, muncul pahlawan yang menghadang serangan api itu. Mereka adalah pahlawan manusia yang mendapatkan kekuatan dari artefak yang didapatkan setiap manusia. Asahi merasa senang, ia selamat, ia masih hidup berkat kehebatan para pahlawan manusia. Dan kembali penjelasan, artefak yang diperoleh manusia adalah artefak yang diberikan setelah manusia merasakan mana power. Mereka secara otomatis mendapatkan kontrak dengan artefak yang muncul dari kekuatan mana power yang mereka dapatkan. Setiap manusia memiliki kontrak artefaknya masing-masing, ada yang berguna untuk pertarungan, ada juga yang bisa digunakan untuk support dan membantu pahlawan. Dan ayah Asahi Hinata adalah seorang support terhebat. Ia adalah tanker yang menahan serangan monster. Apapun serangan monster bisa ia tahan. Bahkan seluruh dunia menjulukinya tameng raksasa. Tapi saat semburan naga diluncurkan, ayah Asahi kesulitan. Ia tidak bisa melepas tamengnya, soalnya kekuatan naga sangat overpower, dan rekannya malah tumbang duluan. Ayah Asahi menyuruh anaknya untuk kabur, bawa Shizuku juga. Dia adalah keponakan ayahnya Asahi. Asahi, jadilah kuat dan lindungi semua orang. Ayah di sini akan selalu melindungimu. Cepat pergilah, bawa Shizuku bersamamu. Asahi kecil tidak sanggup mendengar permintaan ayahnya yang membuatnya sedih. Ia tidak mau berpisah dengan ayahnya. Tapi keadaan berkata lain, Asahi harus hidup demi ayahnya. Ia pun membulatkan tekadnya dan memegang tangan Shizuku. Asahi pun berlari sambil membawa Shizuku, walaupun Shizuku menangis karena ia mau menyelamatkan ibunya. Setelah kejadian itu, Asahi berjuang keras. Ia berlatih sepanjang hari, berlari 10 kilometer, angkat beban, berlatih bela diri. Sampai akhirnya ia mendapatkan artefak powernya yaitu baju ketat. Dan sekarang Asahi Hinata menjadi siswa paling lemah dan menjadi bahan bulian temannya. Temannya ini adalah Kimura Takayuki. Ia teman sekelas Asahi. Kerjaannya cuma membuli Asahi. Ia sangat menikmatinya. Karena ada susu basi, Asahi langsung ditumpahi susu basi. Asahi kesal sekali. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, ia manusia super yang paling lemah. Sial banget mendapatkan kekuatan ampas.
Hei bocah lemah, cepat ganti susu basi yang kau tumpahkan, aku mau minum susu. Cepat beli di kantin. Aku menunggumu di sini. Ingat ya, jangan macam-macam denganku. Asahi cuma bisa diam, dan ia menuruti kata Kimura. Asahi pun berjalan ke kantin, dan selama perjalanan, ia diketawain teman-temannya. Ia ditempeli kertas dengan tulisan, "Manusia super terlemah." Emang ada manusia super terlemah? Kocak bener! Ketika berjalan Asahi berpapasan dengan Shizuku, dia adalah sepupu Asahi. Asahi malu melihatnya. Gimana tidak, dia adalah penyelamat Shizuku. Tapi sekarang ia terlihat seperti pecundang tolol, memalukan. Shizuku hanya melewati Asahi tanpa sepatah kata pun. Asahi cuma diam, ia cuma meratapi mukanya dengan kehampaan. Sebenarnya Asahi ingin menjadi kuat untuk melindungi Shizuku dari bahaya, tapi ternyata Shizuku mendapatkan pedang suci dan menjadi lebih kuat dari Asahi yang mendapatkan baju ketat. Artifak apa Anda baju ketat kayak cosplay jadi Saitama? Ketika memasuki kelas Asahi malah lupa. Ia kan disuruh Kimura beli susu. Malahan balik nggak bawa susu. Kimura kesal sekali, ia tidak mendapatkan susunya. Dasar manusia lemah, kenapa datang ke sini tanpa membawa pesananku? Dasar kau bodoh. Bro Kimura itu sepatuku. Kenapa malah dilempar? Berisik, ambil saja sendiri. Asahi merasa sendirian menghadapi pembuli ini. Soalnya teman sekelasnya tidak ada yang peduli dengan nasib Asahi. Mereka malah pada asik sendiri dan membiarkan Kimura menjadi pembuli. Hei manusia bodoh, kau sudah melanggar aturan di sini. Kau harus mendapatkan hukuman. Ucap Kimura marah dan ia langsung mengeluarkan artifak miliknya, yaitu Battle Fist Armor. Dan langsung dihajar. Asahi dihajar tanpa ampun. Hebat sekali kau masih sadarkan diri setelah menerima serangan Battle Fist milikku. Kau memang samsak hidup yang sangat cocok dijadikan sasaran tinju. Ketika aku menyuruhmu membeli susu, maka beli bodoh. Jangan ke sini tanpa membawa pesananku. Kau bodoh sekali jadi manusia lemah. Harusnya kau diselokan saja. Berdiam di sana menerima nasibmu menjadi paling lemah satu sekolahan. Bro Kimura, tenanglah bro. Tenang bro, ini saya belikan roti ayam panggang bro. Ucap teman Asahi berusaha membantu. Akan tetapi, Asahi malah diinjak-injak. Waduh, gimana ini malah tambah parah pembuliannya. Kemudian teman cewek di kelas Asahi bertanya-tanya, kenapa Kimura sangat membenci Asahi, sampai-sampai ia menghajar Asahi setiap hari. Teman ceweknya mengatakan, kalau saat penerimaan siswa di sekolah Valkyria, Asahi bertarung dengan Kimura. Dan Kimura merasa kalah, soalnya Asahi terus bertahan, walaupun dihajar habis-habisan sampai babak belur. Asahi itu tipe pejuang yang tidak bisa menyerang, tapi pertahanannya di luar manusia normal. Kalau saja Asahi bisa menyerang, dia pasti menjadi pahlawan yang hebat. Sayang sekali, dia cuma bisa bertahan. Dan akhirnya Asahi sudah lemas, ia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ia cuma bisa menerima serangan fatal dari Kimura. Naik kita sniet, ada notifikasi muncul. Asahi mendapatkan angka 9.990. Kurang 10 lagi untuk mencapai 10.000. Asahi tertawa melihat itu, ia malah senang. Wah, Kimura jengkel banget. Sedang dihajar malah ketawa. Dasar manusia lemah. Kimura kembali menghajar Asahi. Angka notifikasi bertambah 1. Asahi kembali dihajar bertubi-tubi dan angka bertambah lagi. Asahi ambruk, ia tidak bisa membalas perbuatan Kimura. Ia cuma bisa pasrah menerima serangan dari Kimura. Kenapa makhluk sepertimu ada di dunia ini, ha? Aku sudah muak melihat mukamu ada di sekolah ini.
Sebaiknya kau keluar saja dari sekolah Valkyria dan menjadi pengemis di jalanan, seperti ayahmu yang kehilangan artefaknya dan menjadi pengemis setelah menjadi pahlawan dengan tameng raksasa. Apaan tameng raksasa? Dia cuma manusia lemah yang menerima serangan dan membuat rekan partinya binasa. Seharusnya anaknya juga binasa. Malahan sekolah di sini bikin muak saja. Wah, mendengar itu Asahi sangat marah. Tubuhnya gemetar, ia sangat ingin membalas ucapan Kimura, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya sudah lemas penuh luka. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Kimura, kumohon berhenti menyerang Asahi. Ini sudah cukup, Kimura. Ucap jongos Kimura. Kimura kesal sekali. Ia langsung menarik kerah jongosnya itu. Sebaiknya kau membayar ucapanmu itu dengan menghajar Asahi. Kalau tidak, kau yang aku hajar. Mendengar ucapan itu, si jongos tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak berdaya di perintah Kimura. Ia soalnya memiliki nasib yang sama, menjadi bahan bulian Kimura. Ia tidak mau menerima hantaman keras dari Kimura. Dan akhirnya, ia mengambil kursi duduk, yang kemudian dihantamlah kursi itu ke arah Asahi. Asahi kesakitan. Sekaligus senang, soalnya notifikasi sudah penuh. Poin menunjukkan 10.000 pas. Kimura dan jongosnya sudah selesai dengan Asahi. Mereka pun meninggalkan Asahi. Asahi sendiri tergeletak lemas. Ia tidak berdaya dengan keadaannya saat ini. Perjuangan sejak kecil sia-sia. Latihannya yang seperti Saitama tidak ada hasilnya. Semuanya percuma. Akan tetapi artefak Asahi malah mengeluarkan notifikasi kembali. Artefak itu mengatakan kalau Asahi telah mendapatkan 10.000 damage. Dan kondisi ini memastikan Asahi untuk mengupdate baju ketatnya. Asahi langsung tersenyum. Ia akhirnya mendapatkan sesuatu yang mencerahkan. Ternyata, selama ini ia harus menerima serangan hanya untuk naik level. Buset, kenapa nggak ngomong dari awal? Kalau kayak ini kan aku jadi semangat. Ucap Asahi dengan wajah sumringah. Setelah mendapatkan notifikasi update, Asahi langsung mendatangi basement sekolah. Di situ terdapat celah dimensi yang digunakan sekolah untuk mengajari murid pahlawan berburu. Dan sekarang Asahi ingin berburu goblin. Satu-satunya monster yang sekarang bisa dikalahkan Asahi cuma goblin. Dan syarat untuk mengupdate baju ketat Asahi adalah dengan mengkonsumsi batu kristal mana magic yang dikeluarkan monster setelah dihancurkan. Ini penting bagi Asahi, soalnya dirinya adalah pahlawan terlemah, ia harus meningkatkan kemampuannya. Jika tidak, sekolah Valkyria akan mengeluarkannya. Seperti teman-temannya sesama pahlawan lemah, mereka sudah lebih dulu dikeluarkan karena kekuatan ampas yang mereka miliki. Dan sekarang cuma Asahi yang memiliki kekuatan ampas. Ia tidak mau dikeluarkan, ia akan berjuang. Kemudian Asahi sampai di pintu gerbang, ia membuka pintu itu. Dan terlihat celah dimensi yang dijaga ketat oleh sekolah Valkyria. Itu adalah celah dimensi menuju dunia monster. Tapi scene dipercepat, tahu-tahu Asahi sudah tepar diserang monster. Ia malah kalah dihajar sama monster goblin yang lemah. Asahi merasa dirinya belum berkembang sama sekali, ia masih pahlawan terlemah. Lawan goblin saja harus bonyok dulu, lemah sekali. Padahal tinggal mengalahkan satu monster untuk mendapatkan crystal magic. Malahan kesulitannya seperti mengalahkan monster tingkat atas. Asahi pun bangun. Ia akan berusaha mendapatkan crystal magic. Ia pun mengingat kembali kejadian kemarin. Itu kejadian di mana dirinya kesetrum listrik saat menggunakan senjata. Asahi merasa kejut listrik itu bisa ia manfaatkan. Okelah, langsung digas. Asahi langsung berlari menuju si goblin.
Dan si goblin, ia langsung bersiap untuk menghajar Asahi dengan palu gadanya. Asahi berusaha menahan palu gada itu, yang kemudian dipeluk palu gadanya. Walah mau diapain ini? Malah dipeluk? Dan ternyata Asahi memeluk gada itu supaya si goblin terkena hukuman juga, yaitu hukuman kesetrum listrik. Buset, goblinnya kesakitan, Asahi juga kesakitan. Tapi si goblin malah pindah alam karena kejut listrik begitu besar. Sedangkan Asahi ia masih hidup. Ia setiap hari terkena kejut listrik seperti ini. Jadinya ia sudah terbiasa. Si goblin pindah alam dan ia mengeluarkan mana crystal magic. Wah, Asahi senang sekali mendapatkan mana crystal magic. Ini crystal magic pertama yang ia dapatkan. Mantap banget dah. Dengan tubuhnya yang penuh luka, Asahi berusaha mengambil mana crystal magic itu. Dan setelah diambil, Asahi langsung tersenyum. Ia tidak menyangka bakal mengalahkan goblin dengan cara seperti ini. Menyakitkan. Tapi ketika dipegang, kristal magicnya langsung diserap oleh baju ketat Asahi. Notifikasi langsung muncul. Penyerapan pertama kali oleh beginner suit. Sekarang beginner suit bisa diupdate menjadi indomitable suit. Kemudian untuk melakukan proses update, Asahi kembali ke kamarnya di asrama sekolah Valkyria. Ia melihat kembali notifikasi perubahan yang ada pada baju ketatnya. Asahi melihat cara mengupdate baju ketatnya. Ia harus mengucapkan secara lantang kata, update. Harus diucapkan keras. Walah kayak mau henshin saja. Okelah kalau begitu, daripada menunggu kelamaan, langsung diucapkan, update. Baju ketat Asahi bersinar terang dan baju ketatnya langsung berubah. Nggak berubah sih, cuma nambah corak garis-garis doang. Lah, udah ganti cosplay. Gak jadi Saitama lagi, sekarang malah jadi Kamen Rider Faiz. Duh, aneh bener. Tapi Asahi merasa dirinya tambah keren, mantap pol. Ada corak garis-garis. Di belakang juga ada coraknya. Mantap dah. Cek dulu status panel dari baju ketat ini. Setelah dicek, kekuatannya bertambah. Pertahanannya juga bertambah. Tapi, skill dan status pendukung lainnya malah kosong. Lah, masih ampas ternyata. Sungguh mengecewakan. Walaupun kekuatan dan pertahanannya meningkat, tapi ini masih kalah dengan yang lain. Gimana sih, kenapa masih ampas seperti ini? Gak ada skill yang muncul lagi. Buset dah. Tapi ya dah lah, semangat. Asahi merasa ini adalah kemampuan terbaik miliknya. Walaupun masih ampas, tapi ini masih bisa dikembangkan lagi. Oke gas, mumpung masih malam, belum pagi, berburu lagi kayaknya asik nih. Kemudian di dalam celah dimensi ada goblin yang berdiri. Sepertinya ia sedang melawan seseorang. Dan benar, ia sedang melawan Shizuku. Shizuku malah dengan mudahnya mengalahkan goblin itu. Ia pun merasa capek karena sudah seharian berburu goblin di celah dimensi. Ia merasa sudah kelelahan, tapi ketika ia sedang mengumpulkan kristal magic, Shizuku melihat seseorang yang ia kenal. Wah, itu Asahi Hinata. Pria terlemah di Akademi Valkyria. Ia sedang berjalan sendirian. Temannya yang memegang tombak merasa aneh dengan Shizuku. Kenapa dia melihat cowok itu begitu lama? Apa ada yang salah dengan cowok pakai baju ketat itu? Kok kenapa melihat ke sana? Nggak ada yang aku lihat. Dia itu pria yang kemarin kelontangan kan? Dia sudah menunjukkan seluruh tubuhnya di hadapan kamera. Apa kau menyukai tubuhnya? Berhenti berbicara. Kita sedang ada di dalam dungeon yang berbahaya. Jangan jadikan arena ini tempat ngobrol. Kita harus mencari monster lagi. Lah, serius amat? Lagian kenapa kau marah? Aku kan cuma nanya. Shizuku malah cuek.
Ia bodoh amat dengan pertanyaan temannya itu. Yah, gimana lagi? Asahi adalah saudara sepupunya. Ia juga penyelamatnya. Tapi malahan jadi pria aneh dengan artefak baju ketat. Sungguh memalukan. Si cewek tombak merasa aneh dengan kelakuan Shizuku. Tidak kayak biasanya, sekarang malah gampang marah. Apa dia sedang PMS? Tapi yang paling aneh itu cowok. Kenapa juga pakai baju ketat diumbar kemana-mana? Emangnya pamer otot, orang kurus kerempeng kayak gitu. Aneh bener. Dan ini dia, si kurus kerempeng Asahi. Ia sedang melawan satu goblin. Ia mau mengetes baju barunya sekarang. Serangan gada diluncurkan dan Asahi langsung menahan serangan gada itu dengan kedua tangannya. Setelah itu Asahi mempersiapkan kepalan tangannya dan langsung meluncur. Kena! Si goblin terkena kepalan tangan Asahi. Tapi ternyata serangan Asahi masih lemah. Si goblin baik-baik saja. Asahi bingung, ia malah dipegang kepalanya sama goblin. Dan ternyata malahan diserang balik sama goblin. Buset, lemah amat. Dikira tambah kuat malah masih letoy. Bisrene goblin Asahi kesakitan. Ia tidak bisa menghindari serangan goblin. Si goblin jadi kesal banget, ia langsung menghajar Asahi dengan palu gadanya. Buset, Asahi langsung tidak berdaya, ia berusaha bertahan dari serangan si goblin. Asahi pun mau lari dari si goblin, ia harus menjaga jarak terlebih dahulu. Tapi Asahi malah dikepung sama goblin lainnya. Waduh, gaswat, Asahi tidak bisa kabur kemana-mana. Ada 4 goblin yang mengepungnya. Asahi panik, ia bingung kenapa ada 4 goblin yang mengelilinginya. Asahi pun dihajar tanpa ampun, para goblin menyerang dengan palu gada secara membabi buta. Ganas bener ini goblin. Asahi mau pingsan, ia berharap ada seseorang yang membantunya. Ia butuh bantuan, kalau tidak ia bisa pindah alam. Tapi ketika ia dihajar terus-terusan, ia mengingat kembali nasihat ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau Asahi harus bertahan dengan semua kemampuannya, bertahan untuk menjadi lebih kuat, bertahan untuk menghadapi hidup yang keras. Termasuk sekarang yang dimana nyari kerjaan susah. Bertahan kawan. Jangan menyerah. Mengingat di luar sana nyari kerjaan susah, Asahi langsung bangun. Ia langsung sadarkan diri demi bisa sekolah lagi. Oke, langsung digas. Goblin kembali menyerang dengan palu gadanya dan itu kembali mengenai kepala Asahi. Tapi ternyata salah. Asahi menghindari serangan itu. Dan palunya mengenai bahu Asahi. Asahi langsung memegangnya dan notifikasi hukuman karena memegang senjata muncul. Hukuman setrum listrik. Asahi dan 2 goblin terkena setruman listrik. Asahi bisa menahan setruman listrik, tapi 2 goblin itu tidak bisa. Mereka berdua langsung ambruk. Ketika para goblin ambruk, Asahi langsung berlari menjauh. Ia mau kabur dari kepungan para goblin. Tapi notifikasi muncul. Asahi mendapatkan skill baru. Karena jumlah damage yang diterima sudah mencukupi, Asahi mendapatkan skill baru, yaitu Revenge. Ini skill yang mengembalikan serangan, dan skill ini diperkuat dengan kekuatan fisik penggunanya. Waktu penggunaan cuma 10 detik. Waduh, singkat sekali. Tapi itu sudah cukup untuk mengalahkan para goblin ini. 10 detik sudah pas untuk mengalahkan semua goblinnya. Oke bos, siap siaga untuk menggunakan skill. Cara penggunaannya tinggal teriak saja. Katakan revenge dengan lantang. Ternyata para goblinnya belum pindah alam. Mereka masih bisa bertahan dari serangan kejut listrik yang diberikan Asahi. Asahi langsung bersiap dan ia berteriak, revenge. Asahi berlari dengan kepalan tangan yang mengandung listrik, dan ia langsung menghantam goblin paling besar dengan skill kepalan tangan listrik. Dan hasilnya,
Si goblin terlempar cepat dan ia menabrak goblin lainnya. Asahi tidak mau menyia-nyiakan waktunya, Revenge cuma bertahan 10 detik. Asahi langsung berlari dan ia kembali menggunakan kepalan tangan yang kuat. Goblin langsung pindah alam. Satu lagi dihantam dengan kepalan tangan, kalah lagi si goblin. Kemudian hajar lagi satu goblin dengan kepalan tangan, langsung pindah alam. Kurang satu goblin lagi, dan waktu tinggal 1 detik. Hajar langsung dengan cepat. Kepala goblin langsung kena telak. Semua goblin kalah. Tidak ada yang tersisa. Wah, mantap. Keren banget si Asahi. Dia bukan lagi pahlawan terlemah. Tapi setelah skill Revenge selesai, Asahi langsung tepar, tubuhnya seperti kehilangan energi, ia sampai tidak kuat berdiri. Buset, capek banget. Ternyata itu efek dari skill Revenge, tubuh Asahi akan mengalami kecapean selama 10 detik. Dan Asahi bisa menggunakan kembali skill Revenge dalam waktu 24 jam. Waduh, cooldownnya 1 hari. Buset. Kemudian Asahi melihat ada satu batu kristal mana magic. Itu lumayan besar. Asahi pun mengambilnya, dan ketika diambil, langsung diserap sama baju ketat Asahi. Notifikasi muncul karena Asahi sudah menyerap batu magic. Asahi diberi kesempatan untuk membuka skill lainnya. Sistem langsung memberikan option skill apa saja yang bisa Asahi buka dengan satu batu kristal magic. Dan muncullah beberapa skill pilihan yang bisa di-unlock sama Asahi. Ada skill aktif, ada skill pasif, ada juga penambahan status. Asahi tinggal milih. Wah, mantap, Asahi senang sekali. Ia akhirnya mengerti dengan artifak baju ketat yang ia miliki. Baju ketatnya ini akan berkembang dengan menyerap mana kristal magic. Mantap bener, bos. Dengan ini aku akan bertambah kuat, ucap Asahi kegirangan. Kemudian scene dipercepat 1 minggu kemudian. Di dalam celah dimensi, ada goblin yang sedang patroli, ia mau mencari musuh. Dan ini dia musuhnya, Asahi yang berubah menjadi Goblin Slayer. Ia melompat dari pohon dan menerjang goblin. Dan langsung digeprek. Goblinnya digeprek dengan skill Revenge. Musnah satu goblin. Asahi langsung mengambil crystal magic yang keluar dari si goblin. Ia senang karena baju ketatnya bisa memakan crystal magic. Notifikasi misi pun ditunjukkan. Asahi telah selesai menaklukkan Hobgoblin. Misi selesai. Memperoleh upgrade baju ketat terbaru. Oke, mantap. Sekarang update terbarunya yaitu baju ketat mengizinkan Asahi memegang senjata grade D ke bawah. Dan ini ada kayu gada peninggalan goblin. Asahi langsung memegangnya dan berhasil. Asahi tidak kesetrum lagi, mantap. Kali ini Asahi bisa bertarung menggunakan senjata. Ternyata update terbaru dari baju ketat tidak hanya memberikan Asahi senjata, tapi juga skill pasif lainnya. Ia juga mendapatkan poin status yang meningkatkan power serta pertahanan dari senjata yang Asahi pegang. Dan sekarang, Asahi memiliki poin status yang sudah meningkat disertai pasif skill yang banyak. Tapi, Asahi saat ini cuma diizinkan memegang 3 senjata doang, yaitu gada, knuckle, dan pedang. Ya cukuplah untuk Asahi bertarung. Daripada kemarin, senjatanya kesetrum. Sakit kalau kesetrum mulu. Selain itu, Asahi juga mendapatkan skill yang lumayan bagus, yaitu Impact Resistensi. Itu skill yang dapat menahan serangan kritikal dari musuh. Ini skill pertahanan yang lumayan berguna untuk menghindari serangan fatal. Sip, mantap. Pertahanan Asahi jadi makin overpower. Tapi Asahi sedang bingung dengan syarat perubahan baju ketatnya. Saat ini tidak ada notifikasi yang memberitahu dirinya terkait misi apa yang harus ia lakukan untuk merubah baju ketatnya ke level berikutnya. Tidak ada sama sekali.
Jadinya Asahi bingung. Karena bingung jadinya Asahi rebahan di situ, ia masih memikirkan misi seperti apa yang harus ia lakukan untuk merubah baju ketatnya. Ia mau bertambah kuat, jadinya ia ingin meningkatkan baju ketatnya ke level selanjutnya. Tapi Asahi bingung mau melakukan apa. Sebelumnya ia tidak tahu kalau dirinya harus menerima 10.000 pukulan. Dan sekarang ia juga tidak tahu harus dengan apa agar baju ketatnya berubah. Scene berpindah keesokan harinya di rumah sakit. Asahi sedang menengok seseorang dan ternyata ini adik Asahi. Adik Asahi senang sekali dijenguk sama Asahi. Asahi bertanya, apa adiknya sudah baikan? Aku sudah sehat, kuat dan terengginas kakak, jadi aku sudah sehat walafiat. Mendengar itu Asahi jadi senang, akhirnya adiknya sudah merasa baikkan. Ini melegakan. Sang adik juga memberitahu kalau ibunya saat ini telah mengalami peningkatan. Walaupun masih belum sadarkan diri, tapi penyakit kristal mananya mulai berkurang. Dan ini dia ibu Asahi, ia tampak lemah dengan kristal mana yang menempel di tubuhnya. Ini penyakit namanya kristal mana disease, di mana si penderita gagal menjalani kontrak dengan artefak relik miliknya. Jadinya, mana magicnya menyerang tubuh pengguna. Penyakit ini belum bisa diobati. Soalnya, ini berkaitan dengan mana magic pengguna. Jika dihilangkan, bisa-bisa si pengguna juga kehilangan nyawanya. Tapi jika dibiarkan, kristal mana akan menyebar ke seluruh tubuh pengguna dan itu akan mengakibatkan si pengguna tidur selamanya. Adiknya Asahi juga terkena penyakit itu, tapi mana powernya belum bangkit, jadinya ia cuma terkena efek mana power dari orang di sekitarnya. Tapi dokter rumah sakit ini mengatakan kalau adiknya Asahi akan mendapatkan mana power tahun depan. Jadi saat ini para dokter sedang berusaha agar adiknya Asahi mendapatkan reliknya, supaya penyakit kristal mana tidak terjadi lagi. Kemudian ada seseorang yang datang menjenguk adiknya Asahi, yang ternyata nama adiknya adalah Hikari. Hikari Hinata. Paman Ginji, Anda datang menjengukku? Senangnya bisa melihat paman di sini. Ucap Hikari memanggil pamannya yang datang. Dan ini dia pamannya Asahi dan Hikari, namanya Kagura Ginji, dia adalah adik dari ayahnya Asahi. Paman Ginji memberikan buah-buahan untuk Hikari. Ia berharap Hikari bisa dengan segera mendapatkan artefak relik yang hebat, supaya dia bisa keluar dari rumah sakit ini. Ini juga waktu yang tepat untuk bicara denganmu Asahi, aku mencari dirimu selama ini. Tapi sepertinya kau sibuk di celah dimensi. Jadi, bisakah kita berbicara berdua saja? Baik, Paman, ucap Asahi lemas. Tenang saja, aku akan menyelesaikan semua masalahmu sekarang. Jadi percayalah kepada pamanmu ini. Waduh, Asahi mulai curiga dengan pamannya ini. Ada apa dah? Kenapa malah bersiap seperti ini? Kemudian pindah lokasi di kantin rumah sakit. Paman Ginji sedang beli minuman ringan, dan ia mulai membicarakan masalah Asahi yang harus dipecahkan sekarang. Soalnya Paman Ginji memiliki solusi atas penyakit ibunya. Mendengar itu Asahi malah jengkel. Ia mengerti ucapan pamannya itu, dan sebelumnya ia sudah mengatakan kalau dirinya tidak mau mengambil solusi yang ditawarkan pamannya itu. Kau keras kepala sekali, sudah aku katakan, kau membutuhkan uang kan untuk merawat ibu dan adikmu. Daripada kau berusaha keras untuk mendapatkan uang perawatan, lebih baik kau serahkan ibumu ke Guild Phoenix. Guild Phoenix akan merawat ibumu dengan baik. Daripada menunggu kesembuhan yang tidak ada kepastiannya, lebih baik dimanfaatkan saja keponakanku. Buset, dimanfaatkan. Mendengar itu Asahi kesal sekali. Ia tidak menyangka pamannya akan mengatakan hal hina seperti itu. Dimanfaatkan, emang ibuku dianggap apa? Kemudian penjelasan dulu.
Di dunia ini kristal mana itu sangat berharga. Harganya mahal, karena mendapatkannya sangat susah. Tapi semenjak ada manusia yang terkena penyakit kristal Deizes, kristal mana jadi tersedia di setiap guild. Kristal mana itu diambil dari para penderita kristal Deizes. Walaupun tidak menyebabkan kematian, tapi ini adalah praktek perdagangan yang tidak etis. Pemerintah belum menjadikan ini sebagai perdagangan yang terlarang, soalnya pemerintah juga membutuhkan kristal mana untuk menghalau datangnya monster dari celah dimensi. Dan sekarang, Asahi menolak permintaan dari pamannya. Ia tidak mau hal tersebut terjadi kepada ibunya sendiri. Itu merupakan perbuatan yang tidak pantas bagi seorang anak. Itu seperti menjual ibunya ke guild para pahlawan. Wah, pamannya sedikit kecewa, padahal dengan mengambil kristal mana dari ibunya, Asahi bisa mengatasi masalah keuangan yang sedang dihadapi Asahi. Asahi sendiri merasa sudah benar mengambil keputusan yang ia ambil sekarang. Ibunya harus menerima pengobatan, bukannya malah dijual. Tapi kau harus tahu, Asahi, dirimu itu cuma seorang pahlawan support yang memiliki artefak terlemah. Kau itu yang paling lemah di Akademi Valkyria. Jangan anggap dirimu hebat, Asahi. Dan berhenti sok hebat. Walah, Asahi langsung emosi. Ia mengatakan kalau dirinya adalah seorang pahlawan. Walaupun dia lemah, tapi dia tetap pahlawan. Dia bukan manusia lemah karena ia memiliki relik artefak. Jadi, jangan anggap remeh aku, paman. Ayahku seorang tanker kelas dunia. Dia telah menitipkan keluarga ini kepadaku. Aku tidak mungkin meninggalkan keluargaku. Ini adalah wasiat ayah paman. Kakakmu sendiri. Buset dah, ngeyel banget. Paman Ginji menyerah diomongin seperti itu. Ia juga tidak mau dianggap jahat oleh keponakannya sendiri. Dan akhirnya Ginji pergi dengan tatapan kecewa. Ia cuma berpesan kepada Asahi untuk menjaga keluarganya baik-baik. Soalnya, ia sekarang adalah kepala keluarga, bukan lagi bocah sekolah. Siap, paman. Terima kasih atas kunjungannya, ucap Asahi yang membuat pamannya jengkel. Kemudian Asahi kembali ke kamar ibunya. Sang adik bertanya, obrolan apa yang dibicarakan pamannya? Asahi menjawab, cuma masalah sekolah. Tidak ada masalah serius. Asahi pun melihat wajah ibunya. Ia merasa kasihan dengan ibunya ini. Sedang sakit malah diperebutkan banyak guild pahlawan. Sangat pendek pikiran para master guild itu. Menyebalkan sekali. Asahi berjanji ia akan bertambah kuat dan menyelamatkan ibunya. Ia akan berjuang keras untuk meningkatkan relik artefak miliknya, yaitu baju ketat. Tunggu saja ibu, aku akan bertambah kuat. Scene kembali berpindah keesokan harinya. Saat ini Asahi berangkat sekolah, ia berjalan di trotoar. Asahi melihat ada pesan di HP-nya, ia mau mengecek pesan tersebut. Tapi, ketika mau dicek, Asahi malah melihat ada perundungan. Ada seorang cewek yang dirundung sama beberapa cowok preman. Cewek itu disuruh menyerahkan duitnya. Tapi si cewek nggak mau menyerahkan duitnya, ia melawan. Asahi merasa tidak penting menolong cewek itu. Ia juga sering dirundung dan tidak ada yang membantunya. Lagian cewek itu teman sekelasnya yang selalu cuek saat melihat Asahi dirundung sama Kimura. Jadinya Asahi berjalan meninggalkan si cewek itu. Karena nggak mau menyerahkan duit, si cewek ditahan oleh para preman sekolah itu. Mereka meminta yang lain. Mereka minta si cewek menerima para preman sebagai pacarnya. Mumpung lagi jomblo,
Jadilah pacarku biar kita bisa jalan-jalan di taman safari yang banyak perbudakan. Buset, ogah bener. Aku nggak mau jadi budak taman safari, nanti aku disuruh makan pembuangan gajah, ogah bener. Tapi si preman memaksa mereka tetap akan membawa si cewek rambut pink ke taman safari. Si cewek harus menurut. Si cewek mulai panik soalnya tangannya mulai digenggam dan dipaksa mengikuti mereka. Si cewek mulai kesal dan ia langsung menyemprotkan jurus air lius. Waduh, malah kena muka si preman. Marah besar dah si preman. Hei manusia bodoh, aku bukan wanita yang bisa kalian dapatkan dengan gratis. Aku ini wanita terhormat, jadi jangan pandang remeh aku ini. Buset. Preman cewek pada ketawa mendengar ucapan si cewek pink. Mereka merasa aneh dengan preman-preman cowok yang lemah di hadapan cewek rambut pink. Buset dah! Si preman tidak terima, ia kesal banget. Si preman langsung menarik kerah cewek pink. Ia mau dihajar oleh si preman. Tapi cewek pink memberontak, ia mau kabur dari lokasi itu. Dan si preman, ia tidak membiarkan mangsanya kabur. Ia langsung meraih si cewek pink yang mau kabur. Akan tetapi, ada Asahi yang menolong si cewek pink. Asahi ternyata datang dan memegang tangan si preman. Lah Asahi! Ucap cewek rambut pink kaget melihat teman sekelasnya datang menolong dirinya. Asahi menatap si preman dengan tatapan marah. Ia merasa perlu melindungi wanita yang lemah. Mumpung dirinya sudah kuat, jadinya ia mau mencoba kekuatan yang ia miliki sekarang. Hei, siapa kau? Kenapa kau datang ke sini? Apa dia pacarmu? Si preman cewek mengatakan, kalau pria itu namanya Asahi. Dia adalah siswa yang terkenal karena paling lemah di sekolah Valkyria. Hajar saja bro, jangan kasih kendor. Walah, busit! Siswa paling lemah sok-sokan mau menolong cewek cantik. Kau sadar dirilah pria lemah. Kau minggir saja pria lemah sebelum aku kasih bogem mentah. Diomongi seperti itu Asahi malah diam saja. Ia tidak bergeming dan terus menatap si preman dengan tatapan amarah. Karena ngeyel, si preman langsung mengeluarkan bogem mentah miliknya. Ia akan melakukan serangan bogem mentah. Si cewek pink panik, ia tidak mau Asahi terluka karena dirinya. Bahaya Asahi. Tapi Asahi gercep. Ia langsung menghindari serangan si preman. Ia menghindar dengan mudahnya. Dan dilanjutkan dengan jurus kaki sikut. Asahi melakukan serangan kaki sikut yang membuat si preman kesakitan. Dilanjutkan dengan jurus smackdown. Asahi akan melakukan serangan Smackdown the Rock dan kena langsung. Tepat di tengah-tengah. Mantap bro! Serangan Smackdown the Rock telah berhasil dilakukan. Si preman kesakitan. Si cewek bingung dengan kekuatan Asahi yang telah meningkat. Biasanya Asahi yang dibully, sekarang ia semakin kuat dan bisa mengalahkan preman. Keren banget bro! Sekarang giliran siapa yang mau aku pindahkan ke rumah sakit? Baru satu yang masuk rumah sakit, apa kalian juga mau ikut ke rumah sakit? Ucap Asahi dengan wajah serius. Tapi kita pindah lokasi ke Sasana Akademi Valkyria. Di situ ada beberapa siswa Valkyria sedang berlatih tinju, ada juga yang sedang sparring di atas ring. Ternyata itu Shizuku, ia sedang berlatih dengan seniornya. Si senior sudah siap untuk melawan Shizuku, siswa terkuat tahun pertama di Akademi Valkyria. Si senior pun meluncurkan pukulannya kepada Shizuku, tapi Shizuku sangat mudah menghindari serangan itu. Gerakannya sangat lamban, jadinya Shizuku sangat mudah menghindar. Setelah menghindar, Shizuku bersiap untuk melakukan tendangan. Ia terlebih dahulu memasang kuda-kuda dan berhasil. Tiba-tiba kaki Shizuku sudah ada di depan muka senior. Waduh, cepat sekali sampai-sampai si senior bingung dengan gerakan Shizuku.
Si senior menyerah, ia tidak mau mengalami cedera di muka, ia sudah kalah. Kau hebat sekali, Shizuku. Aku tidak bisa melihat pergerakanmu. Tendanganmu sangat cepat dan terkontrol. Aku sampai bingung dengan kecepatan kakimu. Itu kaki apa angin? Maafkan aku, Senior Takahashi. Lain kali akan aku perlambat lagi gerakanku, ucap Shizuku. Lah, bukan itu maksudnya. Kau sudah hebat. Pertahankan saja kekuatanmu itu. Dan aku akan senang jika kau mengajakku sparring lagi, ucap Senior Takahashi. Untuk saat ini aku kalah, Shizuku. Tapi lain kali aku akan mengalahkanmu. Siap, Senior? Aku menantikannya. Hei, Shizuku. Apa kau tidak latihan martial art? Kau hanya berlatih tinju dan tendangan. Kenapa kau tidak melatih dirimu dengan bela diri tingkat lanjut? Sepertinya kau tidak melatih dirimu dengan seni bela diri. Maaf, Senior, aku menggunakan pedang, jadi aku cuma berlatih pergerakan tubuh. Seni bela diri tidak aku butuhkan di sini. Lagian itu mengingatkanku kepada seseorang yang ingin berjuang menjadi kuat, padahal dia lemah. Ucap Shizuku mengingat Asahi yang lemah. Kemudian kita kembali ke Asahi. Saat ini Asahi sudah bersiap untuk melawan preman-preman lainnya. Ia sudah ready untuk adu tumbuk. Si cewek rambut pink sampai bingung, ia tidak menyangka Asahi yang sering dibully sama Kimura malahan menjadi lebih kuat. Apa karena sering dibully, jadinya ia menjadi lebih kuat? Kemudian ada preman topi yang berlari ke arah Asahi. Ia mau melakukan serangan kepalan tangan. Tapi Asahi langsung merangkulnya. Ini adalah teknik dasar judo, Ko Uchigari. Si preman terkena hantaman aspal dari teknik judo yang Asahi lakukan. Ia langsung tidak sadarkan diri. Tapi ada preman yang memeluk Asahi dari belakang. Ia mau menghentikan pergerakan Asahi. Tapi Asahi langsung melakukan serangan karate, Euru Botaku, alias serangan sikut menyakitkan. Si preman kesakitan, ia langsung mengeluarkan isi lambungnya. Tapi Asahi tidak tinggal diam. Asahi akan melakukan serangan taekwondo, Chagiri. Kaki Asahi mengenai si preman, ia langsung ambruk. Melihat kehebatan Asahi, si cewek rambut pink langsung kegirangan. Ia tidak menyangka Asahi bakal sehebat ini. Keren banget, bro. Kau luar biasa. Ketiga preman yang dihadapi Asahi semuanya hilang kesadaran. Mantap, Asahi bertambah kuat. Lawan 3 orang bisa kalah semua. Kekuatan baju ketat memang bukan kaleng-kaleng. Si cewek pink sampai bingung latihan seperti apa yang dilakukan Asahi. Sampai-sampai ia jadi kuat seperti ini. Atau jangan-jangan ia sudah kuat dari awal. Hanya saja dia menyembunyikannya. Hei, kau belum puas ya aku kasih jurus taekwondo? Apa kau mau jurus aing maung? Itu belum aku gunakan sih. Kalau mau akan aku keluarkan jurus aing maung. Ketika sedang diskusi jurus aing maung, preman kupluk malah bangun. Ia tidak terima dirinya kalah sama siswa Valkyria terlemah. Apa-apaan? Masa bisa kalah sama makhluk terlemah? Aku tidak terima. Preman itu pun mengeluarkan artefak reliknya, yaitu bom angin. Tanpa pandang bulu, ia langsung mengeluarkan serangan bom angin. Asahi telat menyadari serangan bom angin, tapi ia berhasil menahan serangan bom angin dengan kedua tangannya. Tapi serangan bom angin terlalu kuat, Asahi terpental ke belakang, dan ia mendarat dengan gaya. Mantap. Dam. Bocah lemah kurang kerjaan. Kenapa malah ditahan? Harusnya kau terima saja bocah lemah. Hah, bocah lemah? Kau nggak salah ngomong kan? Perasaan aku yang dari tadi menghajarmu. Kenapa mau mengatakan aku bocah lemah? Bukannya kita sama-sama bocah? Ucap Asahi dengan wajah penuh amarah.
Karena suara ledakan bom angin begitu keras, jadinya banyak warga di situ yang berdatangan. Mereka melihat ada perkelahian dan ada seseorang yang menyuruh temannya menelpon polisi biar diselesaikan segera perkelahian preman kayak gini. Si preman kupluk jadi kewalahan, ia tidak mau ditangkap polisi, ini cuma kenakalan remaja biasa. Jangan ikut campur urusanku. Hei bodoh, jangan berteriak, cepat pergi dari sini. Ucap preman cewek yang sudah siap untuk kabur. Dan akhirnya, si preman kupluk menjadi kesal, ia tidak menyangka bakal kalah melawan Asahi, si siswa terlemah. Awas saja kau bocah lemah, akan aku hancurkan dirimu. Siap-siap bocah lemah. Ucap si preman yang kemudian, mereka semua pergi dari gang itu. Apa kau baik-baik saja Asahi? Kau terkena serangan artefak. Apa tanganmu baik-baik saja? Tanya si cewek pink melihat Asahi yang kebingungan sendiri. Aku baik-baik saja, jadi tenang saja, tubuhku kuat, lagian serangannya terlalu lemah. What? Lemah? Sungguh aneh sekali. Siswa terlemah mengatakan serangan artefak itu lemah. Aplaus dah. Kau memang hebat. Terima kasih Asahi, kau telah membantuku. Sebelumnya aku minta maaf karena aku tidak pernah membantumu di kelas. Aku jadi malu mengatakannya. Lupakan saja Ki, aku hanya ingin membantu. Jadi jangan kau pikirkan terlalu jauh. Tapi Asahi, kenapa kau mau membantuku? Aku sama sekali bingung dengan hal tersebut. Bisakah kau menjawab kenapa kau mau membantuku? Sebenarnya karena bunga yang kau bawa itu, aku jadi ingin membantumu. Lah bunga? Apa maksudnya? Seseorang yang membawa bunga seperti itu, berarti dia mau menjenguk seseorang di rumah sakit. Aku harap kau memberikan bunga itu kepada orang tersebut. Jangan sampai terlambat mengunjunginya. Wah, mendengar ucapan itu si cewek pink langsung tertegun. Ia tidak percaya Asahi bisa memahami seseorang melalui bunga yang ia bawa. Si cewek sampai ngelag. Si cewek merasa senang hari ini. Ia seperti melihat pahlawan sejati yang menolong kaum lemah. Hebat sekali Asahi. Aku rasa kau akan menjadi pahlawan terhebat suatu saat nanti. Scene pun berpindah. Keesokan harinya. Di Akademi Valkyria, Asahi sedang berjalan di lorong sekolah, ia mau ke suatu tempat. Dan ternyata di situ ada si cewek rambut pink. Ia menyapa Asahi dengan riang gembira. Asahi bingung mau menyapa cewek pink ini. Walaupun dia sekelas, tapi Asahi tidak tahu siapa namanya. Duh, mau menyapa balik malah bingung sendiri. Terima kasih lagi ya Asahi atas pertolonganmu kemarin. Kau itu keren loh kalau sedang bertarung. Aku jadi bangga memiliki teman kelas seperti dirimu. Asahi pun tersenyum dan ia mau tanya siapa nama cewek pink itu. Tapi ketika mau bertanya, ia malah diserang seseorang. Itu serangan bom angin. Asahi langsung terjatuh. Ia tidak tahu arah serangan itu, jadinya Asahi kena telak. Dan terlihat 3 preman yang kemarin dihajar Asahi. Mereka datang lagi dan menuntut balas atas perbuatan Asahi kemarin. Wah, ternyata mereka juga bersekolah di sekolah Valkyria dan mereka adalah pahlawan kelas 1A, tidak seperti Asahi yang kelas 1E. Woi siswa lemah, ketemu lagi di sekolah. Kau kira kau bakal lolos begitu saja, ha? Aku sudah menandaimu. Jadi sekarang saatnya untuk menerima balasan atas perbuatanmu kemarin. Waduh, gaswat, teman sekelas Asahi merasa kasihan. Asahi malah mendapatkan pembuli lagi selain Kimura. Emang dasarnya si Asahi suka mendatangkan pembuli, memang sudah bakat dari lahir. Hei kalian, jangan sakiti Asahi di sekolah atau aku panggilkan guru. Kau tenang saja di sini putri rambut pink, berikutnya adalah dirimu. Sekarang urusanku sama bocah terlemah ini, sok-sokan dia menjadi kuat. Akan aku hancurkan pahlawanmu sekarang. Namamu Asahi Hinata kan?
Dari kelas E yang terlemah di Akademi Valkyria, aku harap kau tidak terluka parah karena kami akan membuatmu menjadi Lego. Lego yang patah-patah. Waduh, gaswat malahan mau dijadikan Lego. Tapi Asahi malah tenang-tenang saja. Ia memang lemah. Jadi ia sudah pasrah menerima julukan siswa terlemah. Berhenti bicara seolah kau itu kuat, ucap si preman kupluk sambil memberikan bogem mentah kepada Asahi. Asahi mulai jengkel, ia belum apa-apa sudah dikasih bogem mentah. Asahi pun menyiapkan tendangan cigiri dan langsung dilakukan. Tapi malah dihadang tangan besar. Waduh, tangan siapa ini? Ternyata itu tangan si preman bertopi. Ia memiliki artefak tangan melar. Walah, kekuatannya lumayan menyulitkan bagi Asahi. Asahi pun dipegang kakinya sama tangan melar dan ia langsung dijantur. Waduh, kasihan amat malah dijantur kayak jangkrik. Hei manusia lemah, bersiaplah dengan mukamu itu. Akan aku buat mukamu menjadi bonyok ketika mau melakukan pengajaran perbonyokan. Si preman kupluk malah dilempar sesuatu dari belakang kepalanya. Ia langsung jengkel. Ternyata itu si cewek rambut pink yang menyerang pria kupluk dengan kekuatan artefak miliknya. Walaupun masih lemah, tapi ini lebih baik daripada dia melihat temannya dihajar. Buset! Preman kupluk jengkel banget dengan ini cewek. Dari kemarin ngelawan mulu. Bisa diem gak sih? Hei cewek lemah, apa-apaan artefak milikmu itu? Bukannya menembakkan peluru, malah menembakkan angin. Kau ini bisa menggunakan artefakmu atau tidak sih? Emang kelas E itu kelas terlemah, isinya pahlawan kocak semua. Kalau kau mau menyerang, harusnya seperti ini, lady. Lihatlah kekuatan hebatku. Asahi langsung diserang dengan boom angin dari dekat. Itu tindakan berbahaya, dari jauh saja sudah terasa sakit. Ini dari dekat banget, buset. Sakitnya kayak apa? Asahi langsung terlempar oleh serangan boom angin yang diluncurkan sama preman kupluk. Ia terlempar jauh, sampai-sampai Asahi langsung tergeletak. Hei kau keterlaluan, kau sudah melakukan tindakan berbahaya, akan aku laporkan pengawas sekolah perbuatanmu itu. Ya silahkan saja, toh cuma kalian yang ngomong, kelas E nggak guna. Coba saja kalau berani. Atau sekarang saja aku buatkan luka yang sama seperti temanmu Asahi itu nona rambut aneh. Dasar manusia rendahan, teriak cewek rambut pink, yang mana terlihat ada Kimura yang datang di lokasi itu. Kimura datang bersama jongosnya, mereka melihat sesuatu yang membingungkan, yaitu Asahi tergeletak di lantai dengan menahan rasa sakit. Tapi ternyata Asahi tidak sakit-sakit amat. Ia sempat khawatir kalau dirinya terluka parah akibat serangan boom angin itu, tapi serangan itu tidak membuatnya terluka sama sekali. Mungkin karena skill pasif Asahi, yaitu impact resistance yang aktif ketika serangan fatal datang. Wah, untung saja ada skill itu. Pertahanan Asahi jadi semakin kuat. Oke, mantap, baju ketat Saitama memang keren. Sekarang giliranku untuk melakukan serangan pukulan serius Saitama. Gas! Hei, kau masih bisa berdiri siswa lemah? Aku kira kau sudah menjadi Lego yang patah-patah. Ucap si kupluk begitu melihat Asahi bangun. Asahi tidak menanggapinya, ia cuma mengatakan, revenge. Skill revenge diaktifkan. Waktu 10 detik dimulai. Asahi berlari dengan cepat. Ia akan melakukan jurus karate Hisatsu no Hichigeki. Dan senini dia jurus yang telah Asahi siapkan. Bersiaplah preman pasar. Akan aku kirim kalian ke instalasi gawat darurat.